Hai guys, ketemu lagi dengan Fitriana Vita di sini. Welcome to my channel. Mengingat setiap wanita itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, untuk model kebayanya juga bisa disesuaikan sesuai dengan postur tubuhnya. Jadi misalnya nih, ada yang punya pinggul yang besar, tangan yang besar, atau dada yang lebar, itu bisa disesuaikan dengan siluet-siluet tertentu untuk menutupi segala kekurangan dari tubuh kita. Nah, dari pengalaman ketemu banyak klien, akhirnya aku tahu ternyata banyak wanita-wanita di luar sana yang masih bingung menentukan kebaya model apa yang cocok untuk dirinya, yang bisa menutupi kekurangan dirinya, yang bisa membuat dirinya cantik, tinggi, dan lain sebagainya. Dan kali ini aku ingin bagi tips ke kalian gimana caranya memilih model kebaya yang pantas untuk diri kita sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share channel aku karena aku bakalan lebih banyak bagiin tips-tips ke kalian seputar fashion yang pastinya akan berguna banget buat kalian. Sebelum kalian menentukan model kebaya, sebaiknya kalian harus tahu dulu apa aja kelemahan dan kelebihan dari badan kalian. Bagian tubuh mana yang ingin disamarkan dan bagian mana yang ingin ditonjolkan. Di sini aku akan memberikan beberapa contoh bentuk badan yang sering dikeluhkan oleh klien aku. Jadi ada 4 permasalahan tubuh beserta cutting dan desain yang sudah aku terapkan. Yang pertama, badan kecil tapi pinggulnya besar. Nah, di sini adalah keadaan tubuh yang tidak seimbang. Gimana tidak seimbang? Bagian atasnya itu kecil tapi semakin ke bawah semakin besar. Nah, jadi kita harus mensiasati memberikan structure pada bagian-bagian tubuh yang kecil ini. Jadi dari atas sampai ke bawah terlihat lebih seimbang. Untuk model kebayanya sendiri, teman-teman bisa memakai model kebaya dengan lengan yang puff. Puff itu yang ada kerut-kerutannya di sini. Dan untuk lengan puff sendiri itu ada banyak sekali model lengan puff. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang structure, ada yang mengangkat, ada yang ke bawah dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan lagi dengan bentuk tubuh kalian. Nah, untuk lengan puff di sini tujuannya untuk memberikan volume di bagian badan atas. Jadi antara badan atas dengan dengan pinggul bawah itu bisa lebih seimbang. Jadi di sini ada volume, di bawah juga ada volume. Jadi akan nampak lebih seimbang. Teman-teman juga bisa menggunakan model yang ada potongan di bagian pinggang, lebih tinggi dari pinggang, namanya high waist. Nah, high waist ini bisa memungkinkan teman-teman terlihat lebih jenjang. Jadi ininya sudah ada puffnya, di sini dibikin lebih jenjang, akhirnya tubuh akan lebih terlihat proporsional. Dan untuk bahan yang dipilih untuk kebaya, sebaiknya itu yang misalnya teman-teman memakai bahan tile, itu sebaiknya yang bordirannya tidak terlalu tebal. Kenapa? Karena bordir yang terlalu tebal itu ketika kena di bagian pinggul, itu akan memberikan volume lagi. Jadi pinggul akan terlihat lebih bervolume lagi. Dan untuk bahan tile yang dipakai, teman-teman bisa menggunakan tile dengan motif salur. Atau juga tile yang bordirannya tidak terlalu tebal seperti tile chantilly dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus memperhatikan untuk furingnya. Jadi dari bahannya, warnanya juga dan modelnya. Untuk bahan, teman-teman bisa memakai bahan yang tipis seperti Armani atau bahan chiffon. Untuk warnanya, teman-teman bisa memilih warna yang lebih gelap dari warna tile yang teman-teman pakai. Dan untuk cuttingnya, teman-teman bisa memilih setengah pinggul. Kemudian untuk roknya, teman-teman bisa memilih warna yang lebih gelap dari warna kebayanya. Untuk bahan juga, teman-teman bisa memilih bahan yang tidak terlalu tebal, kayak misalnya misalnya bahan songket yang tebal itu jangan ya teman-teman, atau bahan jaguar karena itu sifatnya sedikit kaku, nanti akan menambah volume di pinggul teman-teman. Dan untuk modelnya sebaiknya memilih model yang lurus, atau misalnya teman-teman ingin ngerucut, jangan terlalu pensil bentuknya. Jadi bagian bawah itu sebaiknya tidak terlalu kecil. Biasanya yang saya terapkan di klien itu misalnya ukuran lingkarnya itu antara 80 sampai 84. Masalah yang kedua adalah lingkar dada besar. Permasalahan umum dari lingkar dada yang besar ini adalah di area dada, di bagian dada ini kelihatan lebih menonjol dari bagian-bagian tubuh yang lain. Gimana solusinya? Yang pertama, untuk kebaya hindari bahan yang mengkilap. Nah, mungkin teman-teman sering dapat bahan dari bridesmaid yang bagian tilenya itu ngedoff tapi bagian innernya itu mengkilap banget. Nah, itu untuk permasalahan dengan lingkar dada yang besar, sebaiknya teman-teman bisa ganti bahan innernya dengan bahan yang
tidak terlalu mengkilap. Mungkin teman-teman bisa menggantinya dengan bahan yang lebih tipis agar tidak menambah volume di area dada. Untuk motif tilenya, usahakan bukan motif yang terlalu besar-besar karena akan menambah volume juga di area dada. Mungkin teman-teman bisa memakai motif-motif yang kecil-kecil, yang bunganya kecil-kecil, atau motif-motif salur, atau juga bisa di bagian dada itu dikombinasi. Mungkin area dada bisa dikombinasi dengan bahan yang lain. Untuk cutting yang lain, teman-teman bisa menggunakan potongan fit semi press. Jadi bukan yang terlalu press body banget. Mungkin dari daerah dada ke pinggang itu bisa dilonggarin sedikit tapi masih fit di badan. Nah, itu akan terlihat lebih sopan tapi tetap nyaman. Oke, kemudian untuk lehernya teman-teman bisa memilih V-neck, atau untuk yang berhijab teman-teman bisa memakai aplikasi atau variasi atau cutting di sebelah dada dengan bentuk V. Nah, mungkin bisa disesuaikan. Kalau biasanya kalau klien-klien aku untuk dadanya yang terlalu besar, biasanya V-nya bisa sampai ke pinggang atau di bawah pinggang untuk menutupi bentuk dada yang besar. Kalau dadanya besar tapi nggak terlalu yang bervolume banget, biasanya cukup sampai di bawah payudara. Permasalahan yang ketiga adalah lengan besar. Untuk permasalahan lengan besar, teman-teman bisa menggunakan potongan lengan bisoft atau semi puff yang mengembang ke bawah untuk menyamarkan bentuk lengan dari teman-teman agar terlihat lebih lembut dan fokus dari lengan yang besar bisa teralihkan. Dan untuk bahan, sebaiknya teman-teman tidak memilih bahan yang terlalu tebal ya. Jadi di sini bahan yang terlalu tebal bisa menambah volume di bagian lengan. Jadi misalnya nih teman-teman ada kain yang ternyata bahannya agak tebal, bisa dikombinasikan dengan bahan yang lebih tipis dengan warna senada. Selain cutting semi puff di bagian lengan, teman-teman juga bisa memberikan layer-layer untuk bagian lengan yang besar. Atau juga teman-teman bisa memakai model seperti cap gitu di bagian tangan. Untuk model lengan yang lurus biasa, sebaiknya bagian atas, bagian lengan ini tidak dibikin terlalu ketat. Untuk teman-teman yang tidak berhijab, bisa memilih potongan tangan 3/4. Untuk teman-teman yang berhijab, bisa panjang tapi dengan bagian atas yang tidak terlalu ketat. Teman-teman juga bisa memberikan detail tipis renda di bawah bahu untuk mengalihkan perhatian pada lengan yang besar. Yang keempat, pinggang lebar. Nah, teman-teman yang memiliki masalah pinggang lebar ini kalau menurut aku pribadi lebih effort ya teman-teman untuk mengatasinya, karena susahnya di sini adalah dari atas sampai ke pinggul, badan kita tuh terlihat lurus tanpa belokan sama sekali karena pinggang kita lebar. Biasanya lebarnya itu lurus dari lingkar badan, lingkar pinggang sampai pinggul itu lurus seperti itu. Memang ini lebih effort ya teman-teman, tapi tenang aja, tetap ada solusinya. Yang pertama adalah teman-teman bisa memberikan ilusi pada pinggang dengan memberikan cutting yang berbentuk V. Jadi biasanya cutting di bagian pinggang itu kan ada yang lurus, tapi teman-teman bentuk seperti lebih V. Jadi untuk menyamarkan bentuk pinggang yang lebar. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan belt yang kecil itu di area pinggang untuk memberikan kesan ramping di bagian pinggang. Teman-teman juga bisa memilih model piplam yang ringan untuk menyeimbangkan bentuk tubuh ya. Jadi bagian pinggang kan tadi lurus nih. Nah, bagian pinggulnya ada piplamnya sedikit, jadi lebih terlihat bagian pinggulnya mengembang daripada bagian pinggangnya. Kemudian teman-teman juga bisa membuat ilusi dengan dua warna yang berbeda. Misalnya nih, tadi sudah misalnya nih ada princess line di sini dikasih dua warna yang berbeda, atau permainan warna payet yang berbeda. Itu juga bisa menimbulkan ilusi bagian pinggang lebih ramping. Teman-teman juga harus menghindari bagian pinggang yang terlalu over. Misalnya nih ada pitanya, ada kerutan-kerutannya, ada manik-manik yang terlalu berlebihan dan sebagainya, karena itu akan menambah volume di bagian pinggang teman-teman. Nah, itu dia tips memilih model kebaya untuk diri sendiri versi aku. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa mengisi di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang bikin kebaya, sebaiknya usahakan untuk bisa fitting minimal 1 kali fitting. Jadi kebaya yang dipakai nanti bisa fit pas di badan. Dan untuk fitting jangan lupa teman-teman membawa perlengkapan yang akan dipakai untuk acara, misalnya korset, sepatu high heel, dan lain sebagainya, agar bajunya nanti ketika dipakai bisa fit sesuai dengan harapan teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel aku karena aku akan lebih banyak kasih tips-tips ke kalian yang tentunya berguna banget buat kalian. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye!